Pemirsa Siang kita awali dengan informasi memasuki hari kelima banjir rob kembali menggenangi kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir tahunan tersebut juga mengganggu sejumlah aktivitas warga. Banjir rob yang terjadi di Muara Angke, tepatnya di Jalan Muara Ujung, masih menggenangi kawasan padat penduduk selama 5 hari berturut-turut. Banjir pagi ini sudah mulai surut setelah sebelumnya ketinggian air sempat mencapai 120 cm. Banjir rob yang terus terjadi mengakibatkan beberapa aktivitas warga pun terhambat. Pemirsa, banjir rob yang melanda kawasan Muara Baru, Jakarta Utara akibat curah hujan ekstrim serta tanah yang menurun. Pemerintah Provinsi Jakarta mengantisipasi dengan membangun tanggul untuk mengantisipasi banjir lebih besar. Bukan tanah yang selalu turun, ya, itu menjadi salah satu penyebab. Tapi juga yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, cuaca ekstrim dengan berbagai variabel itu juga menyebabkan gelombang tinggi. Selain memang ada gravitasi terkait pasang surut. Jadi kalau pasang selalu terjadi rob. Kenapa ini selalu terjadi? Kita sebenarnya sedang mengatasi masalah rob itu dengan membangun tanggul pantai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Pemirsa, imbas banjir rob, rel kereta di perlintasan Jalan Marta Dinata terendam banjir hingga mengganggu perjalanan. Sementara itu banjir juga membuat sepeda motor mati mesin hingga membuat puluhan anggota PPSU mendadak menjadi montir. Air pasang kembali melanda pesisir utara Jakarta, berdampak kepada perjalanan kereta api. Jalur rel kereta api di perlintasan JIS kembali terendam banjir rob 15 cm. Arus lalu lintas dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya terganggu. Arus lalu lintas kereta api dihentikan, sifatnya situasional. Jika ketinggian rob turun, jalur rel kereta di perlintasan bisa dilalui. Banjir air rob naik, air pasang laut naik dari laut menuju ke arah rel kereta Jakarta International Stadium, JIS RE Marta Dinata. PT KAI mengerahkan pompa mobile untuk mengurangi ketinggian air. Banjir juga membuat sepeda motor mati mesin. Tak sedikit pengendara menuntun motornya mogok saat menerobos banjir. Puluhan anggota PPSU Papanggo diberdayakan menjadi montir yang memiliki keahlian mekanik memperbaiki kendaraan yang mogok. Puluhan kendaraan yang dibenerin. Biasanya kerusakannya apa sih? Ya paling masuk air doang sih, businya pada mati biasanya. Ini sempat dibongkar-bongkar juga ya? Sempat bongkar-bongkar juga, dicek-cek juga buat biar bisa nyala lagi motornya. Tim Orange sangat membantu karena kerusakan motor dapat diperbaiki dengan cepat. Dari suku dinas kebersihan, jadi diarahkan yang bisa bersihin motor, bisa bengkel, diarahkan kemari semuanya. Ini tadi kerusakannya apa nih? Ini lagi diperbaikin, Mbak, belum kelihatan. Masukkan air aja ya? Iya, tahu busi atau apa belum kelihatan. Perakiraan BMKG, banjir rob akan terjadi hingga 20 Desember. Masyarakat diminta siaga. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Lantas seperti apa kondisi para warga Muara Angke, Jakarta Utara pasca banjir rob, dan saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprilia. Selamat siang Henry, apakah ketinggian air sudah surut? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk banjir rob yang terjadi di Muara Angke, tepatnya di Jalan Dramaga Ujung ini sendiri, memang tadi pagi memang belum begitu terlihat banjir yang volume air yang cukup meningkat. Kemudian di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi hari, ini memasuki hari kelima sudah mencapai lutut atau betis orang dewasa. Kemudian ini untuk
sentimeternya sendiri ini sudah mencapai 60 sampai dengan 50 cm. Kemudian juga dapat kami sampaikan, memang dari banjir rob yang terjadi di Muara Angke sendiri ini juga menghambat aktivitas daripada masyarakat. Tadi pagi kami sempat melihat beberapa aktivitas masyarakat juga masih berjalan normal. Kemudian setelah datangnya banjir rob ini sendiri, beberapa aktivitas masyarakat juga sudah mulai terhambat. Kemudian juga ini kami sempat melihat Nata dan juga pemirsa, masyarakat yang hendak melakukan aktivitas ini juga menggunakan becak begitu yang memang dilakukan fasilitas oleh dari wilayah Muara Angke sendiri. Kemudian juga ada pun bantuan dari pemerintah kota yang juga memberikan pelampung untuk nantinya menghantarkan masyarakat yang hendak melakukan aktivitas untuk langsung menuju ke dataran yang tertinggi. Karena mengingat di Muara Angke sendiri ini tepatnya di Jalan Dramaga Ujung, ini memang datarannya ada pun dataran tinggi, kemudian dataran rendah dan juga ada begitu. Ini yang menyebabkan air menggenang, sehingga genangan air ini yang tentunya perlu diatasi oleh pemerintah. Tentu informasi yang kami dapatkan dari Pemprov DKI Jakarta, yang Teguh Setiabudi menyampaikan ada 3 strategi yang nanti akan disampaikan, yang nantinya juga akan diterapkan tepatnya di banjirop Muara Angke ini sendiri Jakarta Utara. Salah satunya ini nanti akan melakukan perataan jalan dari hasil cekungan, kemudian juga akan memberikan sodeta, maksud kami sodetan, yang nantinya juga akan dilakukan untuk pencairan atau pengaliran air yang ada dari banjirop itu sendiri. Kemudian juga yang terakhir ini akan melakukan atau memasang tanggul sepanjang 4 km untuk mengantisipasi terjadinya banjir di setiap tahunnya. Karena mengingat untuk banjirop sendiri ini memang selalu terjadi setiap tahunnya. Tentu masyarakat sendiri juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk mengantisipasi banjir yang terus terjadi di Muara Angke, tepatnya di Jalan Dramaga Ujung Jakarta Utara. Tentu juga dari hal ini, tentu pemerintah begitu juga dengan masyarakat tentu perlu mengantisipasi dengan kesehatan kulit yang terjadi, karena mengingat Nata dan juga pemirsa, air yang kita lihat di pandangan mata saya saat ini cukup deras, begitu juga dengan aroma yang cukup menyengat. Ini juga tentu mengakibatkan menimbulkan penyakit kulit yang tentu ini menjadi satu perhatian penting agar kesehatan masyarakat di Muara Angke Jakarta Utara. Sementara Nata. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara itu pemirsa, pemukiman warga pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terendam air rob. Selain melumpuhkan aktivitas dan perekonomian, banjir juga menyebabkan warga terserang penyakit. Sebanyak 163 kepala keluarga Kampung Tanah Baru, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terdampak banjir rob. Banjir rob terjadi sudah merendam selama sepekan ini, memiliki ketinggian yang bervariasi. Banjir juga berdampak pada aktivitas serta perekonomian masyarakat, di mana banjir rob merendam tambak udang dan ikan milik warga yang mengakibatkan kerugian. Meski demikian, warga memilih bertahan di rumah dibandingkan untuk mengungsi. Sementara banjir juga terjadi di NTT, di mana puskesmas baru yang terletak di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika terendam banjir. Sejumlah pasien pun terpaksa dipulangkan. Banjir yang membawa lumpur merendam puskesmas Beru di Kabupaten Sika, NTT Senin malam. Banjir langsung memenuhi seluruh ruangan di puskesmas Beru hingga membuat sejumlah tenaga kesehatan panik, kemudian langsung mengevakuasi para pasien. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan karena puskesmas dipenuhi lumpur akibat banjir. Petugas puskesmas Beru nampak berjibaku menyingkirkan lumpur yang ada di dalam puskesmas dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman, terutama peralatan medis. Alasannya itu karena apa? Kondisi puskesmas yang terjangkau karena banjir. Banjir ya? Ya. Di ruangan apa tadi? Ibu dan anak tadi kan? Ya, ruangan ibu dan anak. Hingga saat ini banjir yang merendam puskesmas Beru sudah mulai surut. Sejumlah petugas kesehatan puskesmas Beru bersama personil Satpol PP masih berada di lokasi karena hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah Kabupaten Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Goa menetapkan 15 orang tersangka kasus percetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun turut menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah.
Satreskrim Polres Goa menetapkan 15 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menargetkan tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Dalam kasus ini polisi menyita ratusan barang bukti, termasuk mesin cetak uang, serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan, 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, lanjutan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Lady dan ibunya mendatangi kepolisian untuk diperiksa memberikan keterangan. Ibu dan anak tersebut dicecar dengan 35 pertanyaan terkait dengan kasus pemukulan. Usai pemeriksaan tersebut, Ibu Lady pun meminta maaf kepada dokter koas Lutfi dan juga keluarga. Tadi berapa pertanyaan, Mbak? Ditanya. Mbak, tadi berapa pertanyaan? Lady Aurelia Pramesti mengambil angka 1000 setelah diperiksa aparat Polsek Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dokter koas ini didampingi seorang wanita dan langsung masuk ke mobil yang telah menunggunya dengan nomor polisi BG2022BG. Sementara kuasa hukum dan ibunya Sri Melina keluar dari pintu utama. Titis Rahmawati menjelaskan jika Lady dan ibunya dimintai keterangan sebagai saksi kasus pemukulan Dr. Lutfi Hadian. Titis menambahkan Lady telah meminta maaf langsung kepada rekan koasnya namun belum ditangkap. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Sebelumnya jadwal pemeriksaan Lady dan ibunya dilakukan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Tapi ibu dan anak ini justru mendatangi Mapolsek Ilir Timur 2 atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu selama proses investigasi yang dilakukan Satgas Universitas Sriwijaya, Dr. Koas Lutfi dan Lady diistirahatkan sementara dari kegiatan kampus. Lady telah memberikan keterangan langsung terkait kasus yang menyeretnya, sedangkan Lutfi memberikan keterangan secara virtual karena masih berada di Jakarta. Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Kasus penganiayaan dilakukan sopir pribadi orang tua Lady berbuntut panjang. Masyarakat tidak hanya menyoroti alasan penganiayaan yang bermuara pada jadwal jaga dokter koas, tapi juga kehidupan pribadi dan keluarga. Termasuk keabsahan nomor plat mobil yang menjemput Lady di Polsek Timur Ilir 2 dengan nomor BG2022BG. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Sementara akibat ulah anaknya, Dr. Lady yang mengadu kepada sang ibu terkait dengan jadwal jaga di rumah sakit hingga terjadi penganiayaan dan viral, sosok ayah pun ikut disoroti. Dedi Mardiansyah yang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat langsung mengambil cuti selama 1 bulan. KPK juga membidik laporan harta kekayaan dari Dedi. Seminggu sudah Dedi Mardiansyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, ayah Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti, tidak datang ke kantornya di Jalan Veteran Pontianak. Menurut Kepala Komunikasi Media BPJN Kalimantan Barat, Dedi langsung terbang ke Jakarta setelah penganiayaan yang dilakukan sopir istrinya viral. Nazarudin menambahkan, saat penganiayaan terjadi, Dedi sedang berada di Ketapang untuk meninjau pembangunan jalan. Melalui pesan singkat WhatsApp, Nazarudin menjelaskan jika ketidakhadiran atasannya itu atas dasar cuti. Namun, Dedi baru mengajukan cuti pada Senin 16 Desember hingga 21 Januari 2025.
Cuti selama 37 hari itu diambil Dedi setelah dirinya baru 3 bulan menjabat Kepala BPJN Kalimantan Barat. Menurut Nazarudin, cuti panjang tersebut bukan untuk digunakan liburan tahun baru. Selama ketidakhadiran Dedi, fungsi pengawasan BPJN Kalimantan Barat dipegang oleh pegawai senior. Pak Dedi ini mau 3 bulan di Kalbar. Nah, jadi selama di Kalbar ini dia ini masih, jadi katakan dia baru lah menempati posisi di sini gitu kan. Jadi beliau ini pun selama di sini pun paling dia balik lagi ke Jakarta, balik. Kalau balik lah selama dalam waktu 2 bulan ini. Kan beliau banyak di lapangan, banyak sekali lapangan, sering menghabiskan waktu di Kalbar. Dia bonek di Kalbar nih Pak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Deddy Mardiansyah. Menurut juru bicara KPK, LHKPN Deddy dianalisa terkait keabsahan hingga kemungkinan adanya harta yang belum dicantumkan. Analisa LHKPN akan berlangsung selama 1 minggu. Saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN milik saudara DM sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam kerangka pencegahan korupsi. Tapi tim juga akan melakukan pengecekan terhadap harta ataupun aset yang diduga belum dilaporkan. Kasus penganiayaan Dr. Koas Lutfi oleh sopir keluarga temannya sesama koas menjadi bola liar. Kasus yang bermula terkait jadwal jaga Dr. Koas di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang ini menyeret sejumlah pihak. Masyarakat di Jagadmaya memperkirakan jika kasus yang berawal dari penganiayaan terkait anak pejabat negara ini akan berbuntut panjang seperti yang dialami Mario Dendi dan ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Tim Liputan melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur menyita perhatian anggota Dewan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat khusus untuk menyoroti kasus ini dengan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan korban penganiayaan. Penanganan Polres Jakarta Timur dinilai lamban karena mandek hingga 2 bulan. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya.
Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya? Dari Jakarta, Nora Syafiqah, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur memberikan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, dirinya sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Melapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu? Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Sebelumnya anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf, namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama Giorgi Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas peristiwa itu,
penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang. Sementara itu, tersangka mengaku khilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Saya khilaf. Khilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, bener bang merasa kebal hukum bang? Bang, kok jelas berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang tadi apa namanya. Sementara TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya George Sugama Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. TNI menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak akan melakukan intervensi apapun karena memang tidak ada kaitannya. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, terpidana mati kasus penyeludupan narkoba Mary Jane Veloso keluar dari Lembaga Permasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane dipulangkan ke negara asalnya di Filipina. Dengan wajah sumringah, Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan. Mary Jane lalu masuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara. Sedikit Pak. Pak, Mas, Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo. Sedikit Pak. Bapak Menteri Yusri dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Pak? Ah, Mbak sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, sario, baju, bahkan yang baju yang aku pakai dikasih teman-teman. Mary Jane kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Mary Jane langsung menuju ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Tanggal 6 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan, di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan praktis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Mary Jane. Keinformasi lainnya pemirsa, PDIP Perjuangan secara resmi mencat Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Robby Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghormati dan menghargai keputusan partai. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Robby Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin kemarin. Memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai
menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Atau Tunggu sudah ada saja. aja? Golkar Berbeda dengan Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat dimintai tanggapan terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya enggan menanggapi berkomentar banyak. Pak, dipecat Pak, tanggapannya gimana? PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati putusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Sementara terkait dengan alasan pemecatan, Jokowi hanya berkata bahwa waktu yang akan mengujinya. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu. Gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pasal? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Pemirsa, Jalan Tol Klaten Prambanan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Solo Yogyakarta Bandara NYIA Kulon Progo akan dibuka secara fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru. Jalan tol ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan saat Nataru dan dibuka secara gratis. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hariburto Yudhoyono Selasa siang meninjau tol New Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, AHY juga menyebut jalan tol Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang. Pengoperasian tol NYIA Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan diharapkan menjadi solusi mengurai kepadatan arus lalu lintas saat mudik Nataru. Pemerintah memprediksi akan terjadi lonjakan arus lalu lintas di momen Nataru tahun ini dengan jumlah 32.000 kendaraan per hari. Jelang Nataru, kita juga berupaya agar ruas-ruas jalan bisa digunakan, termasuk jalan tol ini. Mengapa? Karena tentunya intensitas akan semakin tinggi, mobilitas kita prediksi juga akan meningkat secara signifikan 20 Desember hingga 2 Januari. Ya. Sementara waktu. Kenapa? Fungsional ya gratis? Ya, ini sementara digratiskan untuk Nataru ini. Di Solo, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hariburti Yudhoyono mengecek kesiapan terminal tipe A Tirto Nadi. Dudi Purwagandi dan AHY juga melakukan rem cek armada bus seperti rem, wiper, serta lampu. Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hariburti Yudhoyono menguji coba direct train atau kereta langsung Jakarta-Yogyakarta. Uji coba kereta langsung disambut antusias bagi penumpang yang turut serta karena selain juga nyaman dan juga mempersingkat waktu dari biasanya. Kereta melaju tanpa henti, perjalanan menggunakan direct train memangkas waktu tempuh jadi 6 jam. Uji coba untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi baik, kereta direct train juga rute Yogyakarta-Jakarta yang rencananya akan diluncurkan saat Nataru. Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, kondisi stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. Lebih dari 300.000 tiket telah terjual untuk tujuan berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Total terbanyak
320.000 tiket telah ludes terjual untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daup 1 juga telah menyediakan sebanyak 75 perjalanan kereta api per hari untuk mengantisipasi lonjakan dari penumpang. Para penumpang yang memilih untuk berpergian lebih awal umumnya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama dengan keluarga sekaligus berlibur di masa libur anak sekolah. Adapun beberapa destinasi favorit dari para penumpang adalah Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona Lauli berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Anti Rasuah. Sebelumnya Yasona berhalang hadir pada pemanggilan perdana di tanggal 13 Desember yang lalu. Pemeriksaan terhadap Yasona diduga berkaitan dengan kasus mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pembulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski berstatus buronan atau DPO, tersangka kasus korupsi Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku tidak lagi diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Januari 2021. Tersangka kasus korupsi yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku, ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri meski berstatus buronan atau DPO. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sempat menanyakan hal ini ke pihak KPK sebagai bentuk responsif dan pencegahan, namun sampai saat ini KPK belum memberikan jawaban terkait permohonan cegah bagi Harun Masiku. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, sampai saat ini tidak tercatat data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku di imigrasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Masih terkait dengan dugaan kasus korupsi, pemirsa KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasca dugaan penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia, sejumlah petugas keamanan gedung berjaga di depan gerbang pintu masuk. Sebelumnya, KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK pun membenarkan penggeledahan yang berlangsung pada hari Senin malam tersebut. Belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Ya, sebentar ada. Oke, Pak Nawawi. Makasih ya, Pak. Gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bisa disiapin apa yang mau ditanyain pas. Ya. Makasih, Pak. Makasih.
Kementerian UMKM memastikan PPN 12% tidak akan berdampak buruk terhadap usaha UMKM. Pemerintah telah merinci terdapat paket insentif sekitar 265 triliun rupiah yang digelontorkan sebesar 90% disalurkan untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan tetap memberlakukan PPh 0,5% yang diperpanjang hingga tahun 2025. Bagi UMKM yang telah mendapatkan insentif PPh 0,5% selama 7 tahun akan diperpanjang 1 tahun ke depan. Sedangkan UMKM baru mendapatkan insentif kurang lebih 2 hingga 3 tahun akan diberlakukan ataupun diberikan kesempatan sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket insentif sekitar 265 triliun rupiah yang 90% digelontorkan untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Konsekuensi dari kenaikan PPN 1% dari 11 menjadi 12%, pemerintah memberikan beberapa paket insentif kebijakan. Yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Bagi apabila UMKM yang baru mendapatkan insentif kurang lebih 2 atau 3 tahun, masih diberikan kesempatan 5 atau 4 tahun ke depan. Nah, insentif PPh final 0,5% tersebut, itu yang untuk penghasilan maksimal dalam 1 tahun 4,8 miliar. Tapi bagi UMKM yang penjualannya di bawah 500 juta itu... Pemirsa, siap-siap makanan, jasa pendidikan hingga kesehatan premium akan kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Dan itu artinya sekolah internasional hingga layanan rumah sakit mewah atau VIP kena PPN 12%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memberikan penjelasan berikut ini. Berlaku umum. Nah, akan tetapi kita menyisir barang-barang mewah mana sih yang selama ini tidak bayar pajak PPN, seharusnya bayar PPN. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah tadi saya bilang ada daging. Kalau daging harganya 50.000 per kilogram, mungkin kita bisa menerima dia PPN-nya 0%. Harga 100.000 per kilogram, kita akan tanya, kalau harganya 1 juta per kilogram, mungkin sewajarnya bayar PPN, jangan 0%. Pendidikan juga sama, pendidikan yang tadi kalau kita lihat SD negeri di kelurahan tertentu, itu untuk masyarakat yang biasanya miskin dan rentan, dan juga dapat banyak bantuan dari pemerintah. Itu tentunya wajar kita bilang SPP-nya tidak bayar PPN 0%. Tapi kemudian kalau ada sekolah yang level internasional, SPP-nya mungkin tinggi sekali, mahal sekali, dan tentunya anak-anak yang masuk ke sana adalah dari keluarga yang sangat mampu. Tentunya menjadi pertanyaan apakah wajar kalau PPN-nya tarifnya tetap 0%. Jadi ini yang sedang kita desain, premium atau layanan yang premium, misalnya layanan-layanan yang untuk masyarakat, diakses oleh masyarakat yang sangat mampu, tampaknya wajar untuk kita mulai akses nanti bersama dengan Kementerian Kesehatan, yang mana saja yang sepantasnya mulai bayar PPN tidak 0%. Berapa proyeksi target penerimaan PPN 12%, Pak? Kita estimasi ini sekitar 70-75 triliun untuk tahun 2025. Nah, tetapi lebih penting lagi adalah ini digunakan untuk apa? Dan bahkan sebenarnya saat ini ketika kita memberikan kebijakan ini pun, kita langsung menyiapkan bantalan bagi masyarakat segala lapisan, terutama miskin dan rentan. Pemirsa, SKK Migas Papua Maluku menggelar bootcamp Local Hero dan Company Champion SKK Migas KKKS wilayah Papua dan Maluku. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat strategi program pengembangan masyarakat dan memberikan apresiasi kepada para pelaku program pengembangan masyarakat hulu migas di wilayah Papua dan juga Maluku.
SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama KKKS Hulu Migas menyelenggarakan program Bootcamp Local Hero dan Company Champion. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Sorong ini melibatkan perwakilan dari perusahaan-perusahaan KKKS dan menghadirkan para lokal hero dari berbagai daerah di wilayah Hulu Migas, Papua, dan Maluku. Para peserta diberikan pelatihan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama terkait operasi Hulu Migas di wilayah Papua dan Maluku. Kepala SKK Migas Papua Maluku Galih Wisudandi Agus Setiawan menyebut bahwa kegiatan ini merupakan program perdana yang diinisiasi oleh SKK Migas Papua Maluku. Tahap ini kami mendatangkan 21 orang lokal hero yang nantinya 21 lokal hero ini akan kita gandengkan dalam program-program SKK Migas dan K3S lainnya. Sementara itu, Supervisor Relation and Communication Petrogas Company Indonesia, Reza Antonio Nanlohi, menyampaikan bahwa program ini menghadirkan 4 lokal hero dan 1 company champion sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat yang telah dijalankan Petrogas sejak tahun 2020. Dari 4 lokal hero yang sudah ada, itu memang unik ya. Jadi ada beberapa yang spesial, salah satunya adalah di bidang pendidikan, karena lokal hero di bidang pendidikan adalah guru tambahan yang berasal dari wilayah Ring 1 dan merupakan pemilik hak ulayat. Sehingga harapan kami ke depannya dari program-program seperti ini bisa mendukung kelancaran operasi dan meningkatkan citra positif secara khusus wilayah Indonesia Timur untuk Hulu Migas. Dalam kegiatan ini salah satu lokal hero inspiratif yang turut hadir yaitu Delvina Kayaru. Delvina merupakan seorang guru tambahan di wilayah Ring 1 Petrogas. Ia mengaku senang dapat mengikuti kegiatan ini karena mendapatkan wawasan dan motivasi untuk terus berkontribusi bagi pendidikan anak-anak di daerahnya. Ada kendala juga yang saya hadapi Pak selama saya belajar. Orang tuanya tuh kadang sering bawa anaknya ke kebun Pak. Jadi sering kayak macam saya harus datangi ke rumah mereka masing-masing, kasih pencerahan kepada orang tua mereka supaya anak-anaknya itu bisa dibawa ke sekolah Pak. Nah, jadi harapan saya tuh semoga nanti ke depannya saya ikut kegiatan ini, saya balik, saya bisa berikan pemahaman kepada orang tua di sana biar anaknya makin rajin sekolah. SKK Migas bersama KKKS menegaskan bahwa program ini merupakan wujud tanggung jawab sosial industri migas untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas individu dan kolaborasi yang berkelanjutan. Program Bootcamp Local Hero dan Company Champion ini diharapkan dapat membangun sinergi antara industri migas, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar wilayah operasional. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk pertemuan bilateral dan multilateral. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga untuk menghadiri KTT D8. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kairo, Mesir pukul 20.18 Selasa malam waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Rabu. Pada hari Kamis, Prabowo menghadiri KTT D8 Forum Kerjasama Ekonomi 8 negara antara lain Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, Iran, dan Mesir. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, truk bermuatan pasir jatuh ke dalam jurang sedalam 7 meter saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk karena tidak kuat menahan beban yang terlalu berat. Anak bergerak terus. Truk bermuatan pasir jatuh ke jurang sedalam 7 meter saat melintas jembatan yang tiba-tiba ambrol di Desa Majasari, Kecamatan Pagetan, Banjarnegara. Diduga beratnya beban ditambah kondisi pondasi yang labil membuat jembatan tak kuat menahan beban kendaraan. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah sungai menuju depo pasir. Saat berada di tengah jembatan, tiba-tiba jembatan Desa Majasari ambruk.
Truk langsung terjun ke jurang. Beruntung, sopir hanya alami luka ringan sementara kondisi truk alami rusak parah. Akibat ambruknya jembatan, warga terpaksa memutar jalan berjarak lebih jauh 5 km menuju desa lain. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan agar mobilitas kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Diduga berkendara ugal-ugalan, sebuah mobil pick-up rusak diamuk massa saat terjebak lampu merah di simpang tol Bor, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram menghajar supir karena menabrak sejumlah pengendara lainnya. Mobil pick-up ini rusak parah jadi sasaran amukan massa saat terjebak di lampu merah di simpang tol Bor, Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat. Pengemudi mobil juga tak luput dari amukan massa. Beruntung polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankannya. Sebelumnya mobil pick-up berkendara ugal-ugalan dari arah Cibinong menuju tol Bogor hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi merupakan pelaku pencurian yang membawa kabur mobil dari wilayah Pakansari. Selain pengemudi mobil, polisi juga mengamankan barang bukti mobil curian dan kunci T. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia berhasil menggagalkan transaksi bahan bakar minyak ilegal dan mengamankan 2 kapal yang tertangkap tangan sedang memindahkan muatan BBM di perairan Teluk Jodoh, Batam. Patroli gabungan Bakamla yang terdiri dari kapal negara Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani dan kapal negara Bintang Laut 401 yang dikomandani oleh Letkol Bakamla Andi Kristi Mahendra mendapatkan kontak visual dari 2 kapal yang diduga tengah bertransaksi di perairan Teluk Jodoh pada Selasa subuh. Dalam penggeledahan 2 kapal itu, MV Armada Segara dan Spop Cipta 02 tertangkap tangan sedang melakukan transaksi BBM ilegal. MV Armada Segara diketahui sedang mengeluarkan BBM jenis HSD atau High Speed Diesel untuk ditampung oleh Spop Cipta 02. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, tim patroli Bakamla menemukan 23 kiloliter BBM jenis HSD berada di dalam tangki Spop Cipta 02. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan memberantas aktivitas ilegal yang merugikan negara. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Terslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang, Brigadir Terslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar. Hal yang sama di jalur arteri Pancoran Kuningan dalam keadaan ramai lancar. Begitupun di jalur tol dalam kota Pancoran Kuningan masih dalam keadaan ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60-80 km per jam. Kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparep dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan di kawasan ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Meskipun lalu lintasnya lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan serta ketertiban di jalan raya. Kita tinggalkan Mega Mall Karawang, selanjutnya kita beralih ke Simpang Jomin Cikampek.
Di mana arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Sadang yang akan mengarah ke Karawang ataupun Jakarta masih dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan Anda tetap pada jalur yang benar serta hati-hati banyaknya kendaraan angkutan umum serta kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Dari pantauan CCTV kami, kawasan ini beberapa saat lalu diguyur hujan, sehingga hal ini juga menjadi perhatian pengendara roda 2 untuk selalu berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang ada di depan Anda, antisipasi jalanan licin. Dan kami mengajak Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslina melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah atlet muda berhasil mendominasi juara dalam turnamen tenis Piala PJ Gubernur Jakarta 2024 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Para atlet ini diharapkan mampu mencetak talenta-talenta muda di olahraga tenis yang dapat mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Jakarta, Hari Nugroho, menyerahkan trofi juara kepada para atlet muda yang berhasil menjuarai turnamen tenis Piala PJ Gubernur Jakarta 2024. Pada kategori putra, juara pertama diraih Patricia Kristomega, di tempat kedua diraih Aldito Ramadan Dwi Kurniawan. Sementara itu juara ketiga masing-masing diraih oleh para semifinalis, yakni Maza Hadadu Zikro dan M. Ragil Putra Yuda. Sementara itu di kategori putri, juara pertama berhasil dimenangkan oleh petenis muda Miska Sinclair Gunadi. Di tempat kedua diraih Meidina Laviola Reinama. Di tempat ketiga diraih para semifinalis Felicia Halim Jaya Saputra dan Nurin Nabilah Wahyu. Piala Gubernur ini series, TDP series yang memang ini menaikkan peringkat PNB dari masing-masing atlet ini menjadi event yang memang dibutuhkan mereka. Selain ada Piala Gubernur series ini ada namanya Piala Tamrin. Piala Tamrin itu menjadi event juga karena itu menjadi ikon dari Jakarta. Itu untuk ITF internasional maupun yang nasional. Turnamen yang turut disponsori oleh MNC Bank ini diselenggarakan untuk mencari bibit atlet profesional di olahraga tenis, sekaligus membuka jalan bagi atlet-atlet muda untuk mencari pengalaman dan berprestasi di dunia tenis. Dari Jakarta, Wenda Nura Nadifa Adine, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 tim futsal papan atas Indonesia saling berhadapan di babak semifinal turnamen 3 Second Futsal Super Cup 2024 yang digelar di Liga Futsal Indonesia di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada laga semifinal juara Liga Futsal Profesional 2024, Bintang Timur Surabaya berhadapan dengan Favage Benua. Sementara itu, Black Steel FC melawan Cosmo JNE. Laga pertama semifinal 3 Second Futsal Super Cup 2024 di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah mempertemukan Black Steel Papua FC dan Cosmo JNE. Meski hanya berstatus turnamen pramusim, kedua tim papan atas di Indonesia ini menyajikan pertandingan yang sangat seru pada laga ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling jual beli serangan. Cosmo JNE yang sempat unggul 2-0 di babak pertama harus mengakui keperkasaan Black Steel FC yang pantang menyerah. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-3 mewarnai pertandingan ini. Black Steel FC akhirnya bisa memenangkan laga ini melalui adu penalti dengan skor 4-2.
Laga seru juga tersaji pada laga Bintang Timur Surabaya melawan Fafage Banua. Meski berstatus juara futsal profesional 2024 tak membuat Fafage gentar dan memberikan perlawanan ketat. BTS FC harus bersusah payah memenangkan pertandingan melawan Fafage dengan kemenangan tipis 4-3. Dengan kemenangan ini, BTS FC berhak melaju ke babak final yang akan berhadapan dengan Black Steel FC. Turnamen 3 Second Futsal Super Cup 2024 diselenggarakan sebagai ajang untuk pemanasan tim-tim futsal papan atas di Indonesia untuk menghadapi musim baru Liga Profesional 2025. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.